Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Esa Purbarani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta untuk program pendidikan Bahasa Indonesia. Lalu yang saya hormati para pelaku usaha jasa pariwisata seluruh Indonesia dan teman-teman satu kelas yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, saya mengajak kepada para hadirin untuk sekali lagi menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan karya kita ini sebagai insannya yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato dari saya yang bertemakan Bahasa Indonesia yang sudah mendunia karena banyak pagelaran yang diselenggarakan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia dari dulu sudah terkenal dengan banyak hal, mulai dari industri, kulinernya, kebudayaannya, sampai ke alamnya yang eksotis. Hal ini telah dibuktikan dengan beragam prestasi dan karya yang luar biasa di tingkat lokal maupun internasional. Dalam ranah industri, Indonesia juga merupakan salah satu dari 10 deretan negara yang pendapatan per kapitanya paling tinggi dan stabil. Di bidang kuliner, masakan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi kelezatannya. Mulai dari rendang, nasi goreng, sate, hingga bakso yang bahkan diminati oleh warga yang sebelumnya belum tahu tentang Indonesia. Di sini saya akan berpidato tentang Indonesia, khususnya di bidang pariwisata Indonesia yang makin dikenal dunia. Ini menunjukkan prestasi bahwa bangsa Indonesia dengan pariwisatanya yang sudah kelas wahid, baik darat maupun perairannya, merupakan bukti nyata bahwa Indonesia bersaing dalam sektor pariwisatanya dengan banyak negara lain. Indonesia sebagai negara yang salah satu pendapatan terbesarnya dari sektor pariwisata tentu bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Sejak sebab zaman kolonial Belanda, pesona Indonesia sudah mampu menyedot perhatian para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pemerintah Indonesia juga berupaya mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah dengan wisatawan dengan digaungkannya slogan Wonderful Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menterinya adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan oleh para pelaku pegiat usaha pariwisata Indonesia. Ini menjadi slogan bahwa warga dan pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia ini demi kelancaran dan kemajuan negara Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, kalimat yang telah saya paparkan sebelumnya, bahasa Indonesia juga sudah mendunia melalui sektor pariwisata. Bahasa Indonesia semakin dikenal dunia karena salah satunya dari pariwisata. Jika kita memperhatikan sekilas dampak signifikan yang dirasakan karena adanya pariwisata, mulai dari jumlah wisatawan, tingkat penjualan produk-produk khas, atau peningkatan usaha jasa pariwisata. Tapi yang paling dibanggakan oleh kita adalah bahasa Indonesia yang benar-benar semakin dikenal dan dipelajari oleh masyarakat dunia. Namun dari kacamata yang berbeda, muncul berbagai fakta baru yang menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi negara favorit tujuan wisatawan. Meskipun jumlah wisatawan stabil, hal dasar yang patut kita pertanyakan, apakah semua objek wisata di Indonesia dikenal oleh wisatawan? Ironisnya, memang jika hal ini dibiarkan sampai beberapa tahun, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata, tapi beberapa sisi negatifnya pun akan dikenal oleh wisatawan mancanegara. Tapi dari sisi positifnya, Indonesia memang sudah terkenal dengan warganya yang sangat toleransi, dengan ramah tamah, kekeluargaan, dan sistem musyawarahnya untuk menyelesaikan segala masalah. Hadirin yang berbahagia, kita pun tidak bisa memungkiri akan keunggulan wisata Indonesia yang membuat bahasa Indonesia makin mendunia. Indonesia yang lebih mempromosikan wisata alamnya dan wisata kulinernya, namun mendunianya bahasa Indonesia selain dari sektor pariwisata, juga karena wisatawan yang keinginannya besar sekali untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia. Jika kita mengulas sejenak khasanah budaya dan sejarah negara kita ini, sebenarnya banyak sekali yang dapat kita jual pada dunia luar. Sejak akhir kolonialisme, Indonesia merupakan negara yang penuh akan wisata budaya.
Bangunan-bangunan lawas di zaman era kolonialisme ini menjadi salah satu contoh wisata bersejarah yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh kawasan wilayah Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia benar-benar menjadi negara yang bahasanya dicintai oleh warganya dan disukai oleh masyarakat dunia. Tapi melalui promosi budaya dan sejarah negara ini memiliki identitas dan jati dirinya sendiri. Dengan promosi ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang memiliki gaung yang besar ke seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai negara pariwisata bukanlah hanya slogan biasa, tetapi makna simbolisnya mengutarakan isi hati seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara pariwisata merupakan sebuah stimulan yang akan mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang penuh dengan prestasi, karya yang hebat, dan memiliki penghargaan tinggi terhadap budaya dan sejarah negara kita ini. Saudara-saudara yang saya hormati, demikianlah pidato singkat dari saya tentang bahasa Indonesia yang makin mendunia. Saya harap Indonesia makin dikenal oleh dunia bukan hanya dari sektor pariwisatanya. Semoga dengan makin dikenalnya bangsa Indonesia dengan kebudayaannya yang mendunia, saya berharap masyarakat Indonesia makin ingin antusiasmenya menjadi lebih tinggi akan budayanya sendiri, makin ingin mengenal budayanya sendiri. Saya yakin pariwisata Indonesia akan cerah ke depannya. Kenapa? Karena saya yakin pemerintah dan warga setempat mengupayakan menjadikan Indonesia menjadi surga wisata bagi masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Pemerintah pasti sudah punya rencana untuk melakukan hal itu. Bersama Presiden dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa diwujudkan dengan mengkolaborasikan sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini. Dan saya yakin hal itu sangat bisa terjadi karena dengan pemerintah dan masyarakat sumber dayanya dan sumber daya alamnya saling berkolaborasi, itu adalah nilai sempurna untuk membangkitkan wisata Indonesia dan makin dikenal Indonesia oleh masyarakat internasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kemajuan industri pariwisata Indonesia dan juga tentunya bahasa, budaya, kulinernya yang tidak ada duanya, agar makin dikenal oleh bangsa lain, khususnya bangsa sendiri yang masih banyak belum mengetahui akan kekayaan bangsa Indonesia. Begitu juga dengan wisatawan mancanegara yang ingin mempelajari tentang bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia lebih dalam lagi. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dari pidato singkat saya ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.